kasih saya ucapkan semuanya. Kalau Sabtu kemarin saya sempat nggak eh, nggak bisa ikut doa dan ternyata saya didoakan. Saya nggak tahu, cuman teman-teman ada yang beritahu saya, tapi luar biasa pengalaman Sabtu kemarin. Saya jarang sekali menghindari pelayanan gitu ya, jarang sekali saya skip pelayanan gitu ya. Eh, Walaupun kalau alasannya sakit. Nah, itu jarang sekali. Tapi kemarin itu jam 5 pagi saya bangun, udah mau siap-siap. Rencananya itu jam 5 pagi mau ngopi-ngopi dulu gitu ya. Kan enak ya kalau kita ngopi-ngopi dulu gitu ya. Tapi bangun itu nggak bisa bangun. Kepala saya berat banget. Kemudian saya langsung bangunin istri saya untuk dites dan ternyata tekanan darah saya 140/100. Nah, luar biasa. Per 140-nya sih normal, bagi saya normal biasa ya, 120, 140. Tetapi per 100-nya itu yang luar biasa, membuat kepala saya berat banget, nggak bisa bangun. Saya pamitan sama Bu Esti dan tertidur lagi, dan di dalam tidur itu saya mimpi. Baru kali ini saya bermimpi itu eh, mimpinya paralel dengan kenyataan sehari-hari. Jadi saya mimpi saya sedang mau mendoakan teman-teman gitu ya. Saya sedang mau doakan teman-teman, tapi kepala kok nggak enak gitu. Tiba-tiba Bu Esti masuk dan mendoakan saya dan saya sembuh. Saya bangun jam 7:04. Saya lihat jam kok jam 7:04 ya. Ah udahlah, kepala juga masih nggak enak, tidur lagi saya. Tapi jam 8 gitu ya saya bangun dan sehat, segar. Semua berkat doa dari teman-teman, juga Bu Esti, semuanya terima kasih. Luar biasa. Ternyata eh, di dalam kenyataan saya didoakan, di mimpi saya juga didoakan. Jadi paralel jalannya, luar biasa. Tuhan kita luar biasa. Malam hari ini saya dimintain tolong Bu Esti untuk menyampaikan firman Tuhan. Firman Tuhan yang saya sampaikan di sini, yang Tuhan mau sampaikan adalah bagaimana kita berjalan di dalam kemustahilan. Kadang-kadang kita itu kalau sedang dalam masalah, sedang dalam posisi yang berat, dan sedang di dalam keadaan yang hampir tidak mungkin, itu yang Tuhan paling hobinya Tuhan. Hobinya Tuhan itu adalah mengajak kita berjalan di dalam jalan-jalan yang mustahil. Nah, itu yang perlu kita ingat. Sehingga kalau kita sedang berjalan di dalam jalan-jalan yang mustahil, ingat Bapak Ibu bahwa itu adalah hobinya Tuhan kita. Dan percayalah, di dalam cerita-cerita, kisah-kisah di Alkitab, bukan cerita ya, kisah ya, kisah-kisah di Alkitab itu tercatat semuanya adalah hal-hal yang mustahil. Dan banyak hamba-hamba Tuhan, banyak nabi-nabi Tuhan, banyak siapapun mereka yang dipakai oleh Tuhan itu berjalan di kemustahilan dan akhirnya sampai di tujuan. Seperti kita lihat, kalau kita lihat kisah-kisah itu ya, ada kisah Daud bagaimana dia menghadapi Goliat. Ada kisahnya Gideon bagaimana dia di dalam kondisi yang tidak mampu, di dalam kondisi yang sedang dijajah oleh bangsa lain, dia bisa akhirnya memenangkan peperangan dan kemudian dia menjadi hakim-hakim pada saat itu. Banyak hal, sampai kemudian di dalam banyak kisah. Tetapi kita bukan, yang saya bawakan di sini bukan Daud atau Goliat atau Gideon, tapi kita mundur kembali, kita melihat kisah dari Yosua. Nah, ini menarik, Yosua. Seperti nama saya, Yosua ya. Banyak orang bilang Yosua itu adalah orang muda. Dia orang muda. Tapi kalau kita ingat-ingat ya, kalau kita pelajari Alkitab, kalau kita baca Alkitab, sebetulnya perjalanan bangsa Israel di padang gurun itu 40 tahun. Dan pada saat Yosua bertemu dengan Musa, dia sudah dewasa, dia bukan anak-anak. Artinya itu sekitar eh, minimal 20 tahun usia Yosua pada saat dia bertemu dengan Musa. Perjalanan Yosua di padang gurun itu kan 40 tahun. Kalau di total dengan minimal seperti itu, saya belum tahu ya sejarahnya yang Yosua ketemu dengan Musa itu pada usia berapa. Tetapi kalau anggap aja usia 20, maka total usia Yosua pada saat
kitab Yosua ditulis itu sudah berusia 60 tahun. Bukan muda loh ya. Seumuran saya lah sekarang ya. Jadi masih seger dan kuat. Wih, harusnya seger dan kuat ya umur 60 tahun. Siapapun yang di sini yang berusia 60 tahun jangan bilang aku sudah tua. Aku masih muda. Banyak orang bilang Yosua adalah angkatan muda. Maka orang yang 60 tahun itu sebetulnya angkatan muda ya. Mari kita baca kisahnya Yosua. Kita baca dari Yosua 1. Menarik sekali kisah Yosua ini. Saya bacakan dari Yosua 1. Sebentar saya buka Alkitabnya supaya jangan salah. Yosua 1 ayat 1 sampai 6. Ada yang menarik di kitab Yosua 1 ini yang kita pelajarin. Ya, Yosua 1 ayat 1 sampai 6. Komputer saya lagi masalah soalnya. Dari tadi saya bingung nge-set komputer. Semoga tidak terlalu bermasalah sehingga masih bisa saya pakai ini. Oke, Yosua 1 ayat 1 sampai 6 dari versi PB. Sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun abdi Musa itu demikian, hambaku Musa telah mati. Sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepada kamu seperti yang kujanjikan kepada Musa. Dari padang gurun dan gunung Libanon yang sebelah sana itu sampai ke sungai besar, yakni sungai Efrat, sampai tanah orang Het, sampai ke laut besar di sebelah matahari terbenam, semuanya itu akan menjadi daerahmu. Seseorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Ayat 6, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Luar biasa. Ada hal yang menarik itu dikatakan di situ, sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun abdi Musa itu, hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Ini adalah kisah di mana Yosua dan bangsa Israel telah melewati padang gurun dan sampai di tepi sungai Yordan. Luar biasa sekali. Jadi di dalam kondisi bangsa Israel yang sudah melewati padang gurun sekian tahun lamanya, bahkan 40 tercatat 40 tahun lamanya bangsa Israel ini melewati padang gurun. Dia mau masuk ke tanah Kanaan, tanah perjanjian. Tetapi masih ada satu hal yang belum bisa terselesaikan, yaitu menyeberangi sungai Yordan. Pada saat itu, sungai Yordan pada saat itu adalah saat pergantian musim. Pergantian musim dari musim dingin ke musim semi. Sehingga sungai Yordan itu airnya sedang tinggi sekali, sedang banyak, dengan kecepatannya yang tinggi sekali. Tercatat kemungkinannya kemungkinan kecepatan air di sungai Yordan saat itu adalah sekitar 60 km per jam. Jadi cukup cepat, jadi cukup deras airnya itu mengalir. Sehingga itu adalah sebuah aliran air yang tidak terseberangi. Sungai Yordan pada saat zamannya Yosua disuruh Tuhan untuk menyeberangi, itu adalah sebuah sungai yang tak terseberangi. Nah, ini dia yang luar biasa. Tentu Bapak Ibu bertanya-tanya, loh, 12 utusan yang sebelumnya yang disuruh Musa untuk mengintai itu melewati sungai Yordan kok bisa? Ya, pada saat itu musim dingin, jadi mereka bisa melewati karena sungai Yordan dalam kondisi yang tidak deras airnya, mungkin dingin, mungkin ada saljunya, mungkin membeku menjadi nggak tahu saya, tapi pada saat itu adalah situasi yang sedang bisa diseberangi.
Sedangkan pada saat zamannya Yosua, pada saat Yosua disuruh Tuhan, itu adalah dalam posisi pergantian musim sehingga itu menjadi sungai yang tak terseberangi. Berapa banyak kita menghadapi hal demikian? Mungkin banyak masalah yang sedang kita hadapi. Kita sedang menghadapi permasalahan yang tidak terseberangi. Apa yang menjadi masalah yang tidak terseberangi itu? Apakah itu masalah hubungan keluarga? Apakah itu masalah keuangan? Nah, kebanyakan keuangan ya, masalah finansial atau masalah whatever apapun itu. Banyak hal yang atau sakit penyakit. Bahkan sakit penyakit itu begitu luar biasa menggerogoti iman kita sehingga kita merasa saya sudah nggak bisa sembuh lagi, saya nggak bisa disembuhkan Tuhan lagi, saya hanya bisa bertahan sampai sekarang aja. Enggak, Bapak Ibu, percayalah, kalau Tuhan sedang hari ini kita yang mendengarkan khotbah ini, berarti Bapak Ibu sedang Tuhan bawa untuk menyeberangi Sungai Yordan, untuk menyeberangi kemustahilan itu. Apapun yang sedang mustahil dalam hidup Bapak Ibu, pasti bisa kita seberangi. Tapi ada syarat dan ketentuan yang berlaku. Nah, ini yang perlu kita pelajari ya Bapak Ibu ya. Syarat dan ketentuan berlaku ini. Bukan pasti bisa, iya pasti bisa. Tapi bagaimana caranya? Nah, ini kunci-kuncinya. Mari kita belajar mengenai Yosua ini. Di ayat 2 dikatakan, hambaku Musa telah mati. Diulang lagi pemberitaannya Tuhan ya kepada Yosua. Kenapa diberitahukan kepada Yosua? Kalau kita lihat sejarahnya, ternyata Musa itu mati, nggak ada yang tahu dimakamkan di mana. Sehingga Yosua pun mungkin bingung. Kemana Musa? Kok tahu-tahu nggak ada. Jadi sampai Tuhan sendiri yang ngomong, hambaku udah mati. Hambaku udah mati, maka perlu engkau yang ganti. Nah, luar biasa Tuhan kita ya. Dia menyelesaikan tugasnya. Dia selalu memperhitungkan. Nah, ini yang penting Bapak Ibu. Dia selalu memperhitungkan dan membuat rencana yang tepat. Dan perhitungannya tepat. Sehingga apapun yang terjadi dalam hidup kita tenang saja. Segala sesuatu akan diberitahu oleh dia. Hambaku Musa telah mati. Sebab itu bersiaplah sekarang. Seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Setiap tempat ini janjinya lagi, diulang lagi janjinya. Ini janji kepada Abraham sebetulnya. Abraham terus turun, terus setiap generasi janji itu selalu diulang oleh Tuhan sampai Yosua pun diulang lagi. Di ayat 3, setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepada kamu. Seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Dan seterusnya. Dan kemudian kita lihat, seorang pun tidak akan bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu seperti aku menyertai Musa. Demikianlah aku akan menyertai engkau dan tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Luar biasa. Di ayat yang ke-6 dikatakan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang dijanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Janji Tuhan diulangi sekali lagi. Supaya apa? Supaya kita semuanya percaya dan yakin. Apapun persoalannya. Mungkin Bapak Ibu merasa, aku sekarang sudah tua. Sudah nggak bisa bekerja keras lagi. Yes. Yang perlu kita lakukan adalah kita melakukan bagian kita dan biarkan Tuhan melakukan bagiannya. Itu yang penting. Pada saat Tuhan melakukan bagiannya, dia tahu apa yang kita tidak mampu, apa yang kita tidak bisa kerjakan. Itu dia lakukan asal kita melangkah. Yang terpenting ini adalah kita lihat di Yosua, kita lihat dulu Yosua 2 ayat 3. Dan memberi perintah kepada bangsa itu demikian, katanya, segera sesudah kamu melihat tabut perjanjian Tuhan Allahmu yang diangkat para imam yang memang suku Lewi, maka kamu harus juga berangkat dari tempatmu dan mengikutinya. Hanya antara kamu dan tabut itu harus ada jarak kira-kira 2000 hasta panjangnya. Janganlah mendekatinya. Maksudnya supaya kamu mengetahui jalan yang harus kamu tempuh, sebab jalan itu belum pernah kamu lalui dahulu. Apa yang menarik? Yang menarik adalah
kita sedang dibawa Tuhan tahun-tahun ini. Mungkin kita sudah melihat situasi yang sangat buruk 2-3 minggu yang lalu. Ada demo di mana-mana, pajak naik tinggi tidak karu-karuan. Hari ini, minggu kemarin kita lihat ada perubahan-perubahan di sisi pemerintah. Biarkan itu urusan pemerintah. Urusan kita berjalan dengan Tuhan. Maka kita bisa berjalan dengan Tuhan di dalam sebuah kemustahilan. Tetapi diingatkan oleh Tuhan untuk supaya antara tabut dan kita itu harus tabutnya yang berjalan dulu. Dikatakan di situ tabut itu harus berjalan dulu dan kamu harus punya jarak kira-kira 2000 hasta. Jadi ada spasi antara tabut dan kita. Tujuannya untuk apa? Supaya kamu mengetahui jalan yang harus kamu tempuh sebab jalan itu belum pernah kamu lalui dahulu. Apapun persoalan yang sedang kita hadapi, apapun situasi yang sedang kita hadapi sekarang yang mustahil, yang susah dilewatin, memang itu mungkin tidak pernah kita lewatin, belum pernah kita lewatin. Tetapi hari ini Tuhan bilang, dahulukan aku, biarlah tabut itu yang berjalan dulu, supaya engkau bisa berjalan di belakangku, supaya engkau bisa melihat langkah kakiku, engkau bisa melihat jejak kakiku. Ikuti jejak kakiku, selangkah demi selangkah, maka engkau akan selamat sampai tujuan. Pada saat bangsa Israel, suku Lewi atau para imam itu menjejakkan kakinya di sungai Yordan ini, keadaan sungai Yordan itu belum kering. Tercatat sungai Yordan itu kedalamannya kalau airnya sedang tinggi itu bisa sampai 15 sampai 65 meter kedalamannya. Itu sungguh sungai yang cukup dalam sehingga tidak ada orang yang bisa berjalan lewat situ. Disitulah diperlukan Tuhan menuntun kita, diperlukan Tuhan yang berjalan di depan kita untuk menolong kita, dan kita diminta memberikan spasi, memberikan untuk kita bisa tahu, Tuhan lewat mana ini, saya harus lewat mana nih, saya harus mengikuti Tuhan bagaimana caranya. Jadi dahulukan Tuhan. Kita mesti punya prioritas pada tahun-tahun ini. Situasi apapun yang sedang Bapak Ibu alamin. Mungkin tahun-tahun kemarin Bapak Ibu berada di padang gurun. Mungkin tahun-tahun kemarin Bapak Ibu berada sedang susah dan sulit untuk bergerak, untuk maju karena sedang di padang gurun. Saat mau masuk tanah Kanaan, Bapak Ibu harus berjalan melewati satu hal yang mustahil, yaitu Sungai Yordan. Dan pada saat kita mau belajar atau berjalan masuk melalui Sungai Yordan ini, kita harus menomorsatukan Tuhan, memprioritaskan Tuhan, sehingga apapun yang sedang kita lakukan, apapun yang sedang kita kerjakan, semuanya jadi baik. Dan kita tahu bahwa, oh Tuhan itu berjalan begini, Dia mau kita itu begini. Itulah yang mau Tuhan lakukan buat kita. Yang Tuhan mau kita berjalan dahulu. Berjalan dengan iman. Pertama kita harus berjalan dengan iman. Seperti pada saat para imam masukkan kakinya ke Sungai Yordan, ternyata Sungai Yordan itu belum kering. Tetapi begitu mereka menjejakkan kakinya di sungai, sungai itu menjadi kering. Apa pemahamannya? Pemahamannya adalah sebetulnya Tuhan sudah bekerja. Walaupun sungai itu belum kering, Tuhan sudah bekerja. Tuhan bekerja di ujung sebelah sana. Dia menghentikan sungainya. Sehingga dia tahu persis pada saat langkah kaki itu masuk, para imam itu atau Yosua memasukkan kakinya ke dalam Sungai Yordan, tepat di situ sungainya menjadi kering. Dan ada waktu sekian 200 hasta panjangnya itu untuk betul-betul kering, sehingga bangsa Israel pun lewat di Sungai Yordan. Tercatat bangsa Israel melewati Sungai Yordan dalam kondisi yang kering. Jadi dia masuk Sungai Yordan, masuk terus bisa melewati. Jadi langkah pertama untuk melalui hal-hal yang mustahil adalah kita berjalan dengan iman. Bagaimana kita dengan iman bisa berjalan melewati Sungai Yordan. Bagaimana kita berjalan dengan iman. Walaupun kondisi belum sesuai yang kita mau, tetapi sudah melangkah dulu masuk ke dalam sungai itu. Pada saat kita masuk menjejakkan kaki dalam sungai itu, sungai pun berhenti total. Dan tanah menjadi tanah yang kering. Sehingga orang-orang di belakang itu bisa berjalan dengan nyaman. Itulah arti
melangkahkan kakinya. Yang kedua ada di sini adalah di ayat 4 dikatakan hanya antara kamu dan tabut. Tabut itu harus berjalan di depan. Apa sih isi tabut itu? Isi tabut itu ada 3. Satu, roti mana? Roti yang tidak bisa busuk, tidak bisa rusak. Itu simbol dari Tuhan sendiri, simbol dari Yesus sendiri. Dia adalah roti hidup itu. Itu roti mana? Yang kedua adalah isinya apa? Tongkat Harun yang bertunas. Ini adalah janji Tuhan. Di dalam kematian. Tongkat Harun ini sudah mati. Tongkatnya sudah mati. Tongkat yang dipakai Harun untuk berjalan di padang gurun untuk memimpin bangsa Israel. Itu tongkat yang sudah mati. Walaupun ada kisah di balik tongkat itu, yaitu kisah keributan antara para imam pada saat itu. Karena Imam Harun dijadikan imam besar. Banyak orang yang nggak setuju. Sehingga Tuhan akhirnya memberikan mujizatnya, tongkat Harun yang bertunas. Di dalam kematian, apapun yang sudah mati di dalam Bapak Ibu, kalau kita bertemu dengan Tuhan Yesus, ada kehidupan. Itu intinya. Jadi tongkat Harun yang bertunas. Satu tadi roti mana, selama di padang gurun, bangsa Israel makan roti hidup itu. Kemudian tongkat Harun yang bertunas. Yang ketiga adalah adanya 2 loh batu. 2 loh batu itu berisi apa? 2 loh batu itu berisi firman, Bapak Ibu. Firman itu siapa? Firman yang hidup adalah Tuhan Yesus lagi. Jadi intinya marilah kita mendahulukan Tuhan. Mari kita memprioritaskan Tuhan. Apa yang menjadi prioritas Bapak Ibu hari ini? Ingat, kalau mau berjalan di dalam kemustahilan, kalau mau berjalan di dalam satu hal yang tidak mungkin, satu hal melewati jalan-jalan yang belum pernah Bapak Ibu lewati, prioritaskan Tuhan. Itu yang pertama, ya. Karena di dalam tabut perjanjian itu adalah isinya tabut perjanjian. Luar biasa. Jadi maknanya adalah kita dahulukan Tuhan. Jangan sampai kita lupa bahwa prioritasnya Tuhan. Prioritas kita apa dalam hari ini? Hidup ini, pekerjaan kita, bisnis kita. Marilah kita memprioritaskan Tuhan. Maka semua yang sedang stuck, semua yang sedang masalah, bisa kita lewati bersama dengan Kristus. Kita masuk ke ayat yang kelima. Yosua 3 ayat 5. Berkatalah Yosua kepada bangsa itu, kuduskanlah dirimu sebab besok Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib di antara kamu. Apa pesan di sini? Kita harus hidup dalam kekudusan. Hidup dalam kekudusan itu apa? Hidup dalam kekudusan itu banyak hal, bukan cuman apa ya, bukan cuman tidak berdosa saja, tetapi hidup dalam kekudusan itu adalah hidup yang dipisahkan oleh Tuhan dari dunia ini. Jadi kita adalah menjadi orang-orang yang sudah dipisahkan. Coba kita lihat sebentar saja catatan saya lagi, saya buka. Aduh, ini lambat banget. Nah, iya. Kita lihat di Yakobus 4 ayat 17. Apa sih artinya dosa, tidak berbuat dosa itu? Banyak hal. Banyak hal. Tetapi juga banyak hal tidak tercatat di Alkitab. Sehingga kita sulit kadang-kadang mengatakan tidak berdosa itu apa? Apakah hanya apa yang terjadi di Alkitab? Bagaimana dengan kalau kita sekarang kan orang-orang ini kan tidak boleh merokok. Nah, merokok itu berdosa Bapak Ibu. Ternyata tapi di mana catatannya? Di mana tertulisnya? Semua orang juga kalau tanya begitu ya repot ya. Padahal tidak merokok bukan ditulisnya di Alkitab. Ditulisnya biasanya di pom bensin itu ditulisnya dilarang merokok gitu ya. Tapi kalau kita lihat di Yakobus 4 ayat 17 dikatakan begini. Jadi jika seseorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Nah, itu definisinya. Merokok baik atau tidak. Itu aja, ngomongnya begitu aja. Kita lihat itu sesuatu itu baik atau tidak. Kalau itu baik, ya lakukan, nggak apa-apa. Tetapi kalau itu tidak baik dan tetap kita lakukan, itu termasuk dalam kategori.
Jadi kalau Bapak Ibu merokok itu baik atau tidak? Pasti tidak baik. Apa makna baiknya? Apa yang menjadi baiknya? Kita melihat aja ada orang yang merokok aja kita coba, aduh, kalau saya sekarang melihat, saya dulu perokok berat ya, tapi udah berhenti, puji Tuhan bisa berhenti. Itu semua karena Tuhan, luar biasa memang Tuhan. Dan kalau kita tahu bahwa fungsi rokok itu tidak baik, tapi kita tetap melakukan, itu berdosa. Itu melanggar kekudusan Bapak Ibu. Itulah hal-hal yang penting yang harus kita sadari, bahwa banyak hal dalam hidup ini, kalau kita mau melangkah di dalam kemustahilan, satu, kita harus melangkah dengan iman, dua, kita prioritaskan Tuhan, ketiga, kita harus menguduskan diri. Jadi itu adalah semua yang Tuhan mau di dalam kita berjalan bersama dengan Dia. Dan kita masuk yang terakhir. Yang terakhir adalah di Yosua 1 ayat 6. Yosua 1 ayat 6 dikatakan teguhkanlah dan ini ayatnya beda versinya, sebentar lompat. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka dan diberikan kepada mereka. Apa artinya kuatkan dan teguhkanlah? Artinya Yosua pada saat dia melewati Sungai Yordan, kemudian dia nanti di depannya ada tembok Yeriko, di depannya dia perang lagi, ada masalah-masalah besar. Walaupun kita bisa masuk tanah Kanaan, walaupun kita bisa masuk tanah perjanjian, tetapi masih ada masalah-masalah yang harus kita bereskan. Makanya di situ dikatakan kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu supaya kita menjadi kuat. Tetapi kita ingat janji Tuhan, tidak ada orang yang bisa bertahan terhadap engkau. Artinya apa? Perlindungan Tuhan luar biasa. Pada saat kita berjalan bersama dengan Dia, perlindungan Tuhan itu luar biasa menyertai kita. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Jadi itu pesan Tuhan. Jangan sampai kita pada saat di tengah jalan melihat masalah, ya capek, ya keluar dari padang gurun berpikir bahwa gak ada masalah. Ternyata bangsa Israel keluar dari padang gurun masih ketemu Sungai Yordan. Tetapi Tuhan berjanji, aku menyertai engkau. Asal engkau satu, mendahulukan Tuhan. Dua, berjalan di dalam kekudusan. Dan terus menguatkan dan meneguhkan hati. Itu yang harus engkau kerjakan. Pada saat kita tetap kuat dan teguh. Dan kita berjalan terus dengan Tuhan. Dan mendahulukan Tuhan. Percayalah. Masalah-masalah luar biasa apapun yang sedang terjadi dalam hidupmu, apapun kemustahilan yang sedang menghadang Bapak Ibu, apakah itu masalah keuangan, apakah itu masalah keluarga, apakah itu masalah sakit penyakit, maka semuanya akan bisa diselesaikan.